pasal 221 ini ketika katakanlah IU menyembunyikan orang lain, itu otomatis bukan rendi. Otomatis bukan rendi. Bukan rendi, karena pasal ini tidak diperuntukkan bagi suami kantong plastik. Ya. Meskipun ketika membeli kantong plastik itu belum tentu rendi sendiri yang beli. Karena faktanya saksi kasir itu mengatakan bahwa benar ada transaksi, tetapi tidak ingat siapa yang beli. Ya, ya. Karena bukti CCTV yang konon katanya sudah di situ tidak sampai ke persidangan. Tidak sampai ke... Dites saja kalau memang dia sesuai dengan harapan penyidik, buktinya dibawa ke pengadilan. Kalau tidak sesuai harapan, jangan dibawa. Itu berarti kelinci percobaan, dan itu terlarang secara hukum pidana. Kan sudah dipublikasikan bahwa ada 5 orang yang dites lie detector, terus hasilnya di mana, kan begitu. Kita tuntut itu. Halo guys, jumpa lagi bersama saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, drama pengungkapan kasus PNKC atau kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang masih terus berlanjut sampai dengan saat ini. Ya, dan hari ini kami khusus ingin berbincang ya tentang pengembangan kasus tentang pengembangan penyidikan kasus PNKC yang melibatkan tersangka IU sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tersangka IU pada akhirnya dikenakan pasal tambahan, yaitu pasal 221 KUHP. Dan seperti apa keikutsertaan IU dari penerapan pasal 221 yang diterapkan kepadanya ini. Nah, sudah bersama-sama dengan saya pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang yang sudah tidak asing lagi dan sudah beberapa kali kami undang ke Pod James, yaitu Bapak Dedi Manafe, SHMHum. Selamat sore Bapak. Selamat sore juga para pemirsa. Apa kabar nih Bapak? Sehat. Oke Bapak, ini kita langsung saja pada topik kita hari ini. Kita akan membahas tentang seperti apa sih pasal 221 dan apa sih menjadi dasar dari pasal 221 KUHP ini dikenakan kepada tersangka IU. Iya. Ya, mungkin saya mengawali dengan sebuah pertanyaan begini. Dengan dikenakannya pasal 221 kepada IU, tersangka IU ini, kira-kira dampak terhadap kedudukan hukumnya IU sampai dengan saat ini apa, Bapak? Iya, jadi ketika kita membaca dakwaan terhadap terdakwa Randy Bajide kemarin, kemudian kita mengikuti proses persidangan sampai pembuktian, dan harusnya hari ini penuntutan, tapi ditunda tanggal 18. Paling tidak kita lihat di situ bahwa frasa yang digunakan adalah bersama-sama. Bersama-sama itu menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Nah, dengan hadirnya pasal 221 yang dikenakan kepada tersangka IU, maka di sini bisa jadi, nanti kita tunggu perkembangannya, IU bisa saja bukan sekedar peserta yang tidak memenuhi semua dari unsur delik 340 dan 80 ayat 3. Tetapi bisa jadi IU adalah pelaku material juga. Pelaku material. Bisa juga pelaku material, karena dalam suatu tindak pidana, konstruksinya bisa pelaku material itu bisa lebih dari satu, dan yang turut serta itu bisa cuma satu atau lebih dari satu. Nah, tapi selama ini kan bayangan kita, baik dalam analisis maupun di media, itu seolah-olah bahwa terdakwa Randy Bajide itu adalah satu-satunya pelaku material, dan yang lainnya atau minimal IU adalah tersangka sebagai pelaku peserta. Ya. Tapi bisa jadi dengan adanya 221 KUHP, maka kedudukan hukumnya bukan sekedar peserta, tetapi dia juga adalah pelaku material. Pelaku material. Nah, pelaku material.
Nah, kita lihat Bapak dalam pasal 221 ini kan ada beberapa ayat. Iya. Mungkin saya bisa baca sedikit beberapa, yaitu dalam ayat 1e itu, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan suatu kejahatan, Iya. yang dituntut karena suatu perkara kejahatan, atau barang siapa menolong orang itu melarikan dirinya daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman ataupun polisi dan lain-lain. Terus ada ayat 2e-nya, barang siapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda, tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu, dan seterusnya. Ya, kurang lebih itu dulu. Nanti sebentar saya akan baca yang ayatnya yang terakhir nih. Nah, ini kira-kira peran daripada IU itu seperti apa sehingga pada akhirnya layak dikenakan pasal 221. Iya. Andai kata IU itu adalah peserta ya, peserta lain ya, maka dia tidak bisa kena pasal 55. Pasal 55. Dia harusnya kena di pasal 56. Yaitu pembantuan, medepliktik. Dalam artian dia membantu melakukan orang lain melakukan kejahatan atau termasuk menyembunyikan, menghilangkan barang bukti dan segala macam itu. Nah, sehingga pasal 221 itu kalau misalnya mau disandingkan ke peran IU sebagai bukan pelaku material, maka mestinya IU itu kena pasal 56. Berarti dia hanya sekedar membantu. Hanya membantu. Nah, kebetulan karena IU itu adalah istrinya terdakwa Randy Bajide, maka ketika dia tahu bahwa suaminya dengan entah siapa lagi atau sendiri terlibat dalam satu kejahatan pembunuhan terhadap Astrid dan lain, kemudian sebagai istri ya dia berinisiatif menyembunyikan barang-barang bukti yang ada, atau dia menghilangkan, atau justru menyembunyikan Randy, menolong dia melarikan diri, karena kita tahu dari proses sendiri, Randy sendiri bilang bahwa dia sempat dalam tanda petik menghilang beberapa saat, entah ke Jakarta kah, bilangnya ke Alor lah, ke mana lah, itu kan kita tidak tahu. Berarti pasal 221 ini maksudnya mau menerangkan bahwa ada upaya pembantuan dari IU ini untuk misalnya mau menyembunyikan Randy, atau mungkin mau membantu Randy melarikan diri, atau kan mungkin ada barang-barang bukti yang mau dihilangkan tentang, yang menerangkan tentang keterlibatan Randy atau orang lain. Iya, itu kalau IU adalah pembantu. Tetapi IU sebagai pelaku material, poin pertama dari pasal 55 itu dihukum sebagai pelaku-pelaku, als daders. Itu artinya pelaku-pelaku. Jadi bukan pelaku satu orang saja. Nah, dihukum sebagai pelaku-pelaku mereka yang melakukan, itu pelaku material, kemudian yang menyuruh melakukan, kemudian yang turut serta melakukan, kemudian yang keduanya yaitu yang menghasut untuk orang lain melakukan. Berarti Pak Dede mau bilang bahwa perannya Irani maksudnya menyembunyikan, yang dimaksud bukan hanya Randy saja, bisa jadi ada orang lain. Nah, itu nanti muncul di ayat 2 itu. Nanti coba kajian baca di ayat berikutnya. Kalau yang ayat 2 seperti yang tadi saya sudah baca ya Pak Dede, barang siapa... Itu kedua, itu angka 2, ini ayat 2-nya. Ayat 2-nya, peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya, atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus, atau dalam derajat kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang, atau terhadap suami atau istrinya atau jandanya. Iya. Jadi pasal 221 ini ketika katakanlah IU menyembunyikan orang lain, itu otomatis bukan Randy. Otomatis bukan Randy. Bukan Randy, karena pasal ini tidak diperuntukkan bagi suami. Juga bukan saudara garis lurus daripada IU. Juga bukan keluarga karena perkawinan dari, jadi misalnya iparnya IU, tidak boleh. Oh, berarti yang dimaksud dengan peraturan ini tidak berlaku bagi yang melakukan perbuatan itu maksudnya suami atau istrinya atau jandanya. Iya, termasuk keluarga yang lurus, keluarga. Oh, berarti dimaksudkan ini ada indikasi IU menyembunyikan pelaku lain di luar Randy. Iya. Dan itu jelas bahwa di pasal ketentuan pasal 221 diperuntukkan bagi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, atau dalam istilah hubungan semenda. Nah, itu tidak ada.
Oleh karena itu ini orang lain sama sekali. Orang lain sama sekali. Ya. Berarti kecurigaan publik bahwa ada keterlibatan pelaku-pelaku lain selain hanya IU dan Randi ini bisa jadi sesuai dengan apa yang dikembangkan dalam penyelidikan. Ya, jadi sesungguhnya pada saat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian itu sudah aromanya sudah sangat, indikasinya sudah sangat kental. Cuma belum muncul. Nanti baru muncul di fakta persidangan. Fakta persidangan seperti yang kali lalu kita sudah bahas itu paling tidak terkait dengan bergeraknya mobil ras itu 2 kali, dan itu sudah dipertanyakan oleh majelis hakim maupun JPU. Nah, selain itu juga bisa jadi adalah orang yang mungkin bersama IU mengoperasikan mobil Avanza. Kenapa? Karena ketika saksi yang memberi kesaksian tentang dia diminta atau disuruh oleh terdakwa Randy mencuci mobil Avanza, itu terdakwa menyangkal dan dia menyatakan bahwa mobil itu sudah 3 bulanan dia tidak gunakan, itu digunakan oleh istrinya. Dengan kata lain bahwa IU lah yang mengoperasikan mobil itu, tetapi dengan posisi sekarang bisa jadi dia tidak sendiri di atas mobil itu. Nah, siapa itu? Nah, ada pelaku lain. Nah, kira-kira sampai pada akhirnya IU ini dalam pengembangan penyidikan dan akhirnya dikenakan pasal 221 ini, apakah ini buah dari fakta-fakta persidangan ataukah mungkin pengembangan penyidikan Polda? Ya, jadi kalau kita mengikuti logika KUHP dan teori pembuktian yang ada, itu ketika suatu perkara, karena ini hanya satu perkara, yaitu pembunuhan berencana terhadap Astrid dan kekerasan yang menyebabkan matinya Lail. Ini satu perkara saja. Kebetulan melibatkan lebih dari 1 orang sebagai pelaku. Maka KUHP membuka ruang untuk perkaranya ditangani atau diproses secara terpisah, di-split. Tetapi bukan berarti ada 2 perkara atau 3 perkara, tidak. Ini 1 perkara. Nah, oleh karena itu ketika perkara ini sudah sampai ke persidangan, maka hanya fakta persidanganlah yang harus menjadi guiding line, menjadi pedoman bagi proses untuk mengungkap siapa-siapa selanjutnya. Tidak boleh yang lain. Karena kesempatan KUHP sudah memberi ruang kesempatan yang cukup panjang bagi penyelidik dan penyidik melakukan itu. Kemudian juga sudah cukup memberi ruang kepada jaksa untuk memberi petunjuk untuk itu. Sekarang semua sudah ada di persidangan. Oleh karena itu, kenapa dakwaan terhadap terdakwa Randy Bajide itu secara teoritis disebut sebagai dominus litis. Dominus itu artinya mutlak, itu kekuatan yang paling tinggi, itu dominan. Artinya dia di atas. Litis itu artinya list yang catatan-catatan yang utama. Nah, jadi dominus litis itu catatan-catatan utama tentang kejahatan itu. Dalam artian penegak hukum sekarang harus bekerja dalam ruang dominus litis ini. Dan ini semua sudah digelar di dalam persidangan. Oleh karena itu, fakta persidanganlah yang menjadi panduan bagi penegak hukum beroperasi. Oleh karena itu, ketika fakta persidangan mengungkap bahwa ada perannya tersangka IU, yang dia saksikan, dia memberi kesaksian sendiri di situ bahwa dia tahu suaminya berselingkuh, menghasilkan Lail, maka muncul motif. Kemudian dia mencari tahu dan curhat kepada saksi-saksi yang lain, dan di situ nampak motifnya jelas. Kemudian ahli bahasa itu memberi penjelasan bahwa dengan motif itu memunculkan niat. Nah, dari niat itu apakah jadi perbuatan atau tidak, faktanya Astrid dan Lail meninggal. Dan perbuatan itu dimulai dengan terdakwa Randy membuka blokir HP. Padahal dia sudah blokir, artinya selama ini mereka tidak ada komunikasi lagi. Berarti tidak selingkuh lagi. Dan fakta persidangan bilang bahwa Randy membujuk. Karena dengan dalih bahwa atau modusnya itu
dia mau ketemu anaknya, mau pamitan, mau bekerja ke Jakarta, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan perbuatan menuju kepada eksekusi. Nah, sekarang yang kita tahu adalah perbuatan pra eksekusi dan pasca eksekusi. Pasca eksekusi adalah dia mulai membeli kantong plastik. Ya. Meskipun ketika membeli kantong plastik itu belum tentu Randy sendiri yang beli. Karena faktanya saksi kasir itu mengatakan bahwa benar ada transaksi tetapi tidak ingat siapa yang beli. Ya, ya. Karena bukti CCTV yang konon katanya sudah disita tidak sampai ke persidangan. Tidak sampai ke persidangan. Maka kita tidak tahu apakah itu Randy yang beli atau siapa yang beli. Ya. Mana tahu yang beli itu adalah pelaku lain yang sekarang kena di 221-nya IU. Kita kan tidak tahu. Ya, Pak Dedi, ini dengan dikenakannya pasal 221 ini apakah sudah mulai ada keyakinan dari atau mungkin polisi mulai menemukan petunjuk-petunjuk bahwa nanti akan terungkap ada pelaku lain lagi? Bukan polisi yang menemukan petunjuk. Ini adalah fakta persidangan. Yang kalau kita mengikuti KUHP, maka ada dua alternatif di situ saja. Bukan inisiatif polisi lagi. Berarti eranya polisi sudah selesai. Berarti polisi harus dituntut untuk mengungkap sudah. Eranya polisi sudah selesai. Kalau ikut KUHP. Ada alternatif saja. Yang pertama adalah perintah majelis hakim karena menemukan indikasi pelaku lain. Nah, ini kita tidak tahu. Saya tidak ada di lapangan. Sepanjang catatan-catatan atau informasi dari teman-teman yang memantau, tidak ada informasi apakah ada perintah dari majelis hakim untuk menindaklanjuti itu. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi kalau ikut KUHP, maka begitu ada indikasi, itu majelis hakim punya kewenangan untuk itu, tapi wajib diucapkan di dalam persidangan. Tidak boleh bergosip di luar, tidak boleh. Nah, ya alternatif kedua adalah dengan fakta persidangan itu, jaksa penuntut umum berkewenangan untuk memberi petunjuk kepada penyidik untuk menindaklanjuti. Pasal 221. Berarti penyidik Polda dituntut untuk bagaimana mengungkap siapa pelaku lain yang dimaksud. Ya, itu kewajiban. Kewajiban. Berarti kita bisa istilahnya berandai-andai bahwa ke depan kemungkinan besar akan muncul pelaku lain. Ya, jadi saya kemarin juga punya pengalaman, makanya pra-peradilan kemarin, salah satu pra-peradilan, itu ketika petunjuk jaksa, dan kemudian penyidik menyatakan dia tidak mampu penuhi. Kemudian SP3. Dan dari korban malah mengajukan pra-peradilan. Baru lewat 2 minggu lalu. Ya, jadi itu saya jadi saksi ahli di pra-peradilan itu. Nah, Anda mau bilang bahwa ini tergantung penyidik mampu tidak begitu? Ya, ini diuji. Yang saintifik yang dikatakan oleh para penyidik itu seperti apa? Ini diuji sekarang, kredibilitas mereka diuji. Fakta sudah ada di persidangan. Kalau fakta ini tidak bisa berbuah, ya kita pertanyakan profesionalitas mereka bagaimana. Jadi profesionalisme dari penyidik Polda hari ini akan diuji setelah pasal 221 ini dimunculkan begitu. Iya, diuji. Apalagi janjinya Kapolda di dalam Podjes bahwa menunggu fakta persidangan. Ya. Kita tagih janjinya. Nah, ini Pak Dedi, ada satu hal yang menarik. Di pasal 221 ini dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, ini maksudnya begini, ini kadang-kadang kalau kita bertanya ya sebagai orang awam benar-benar Pak Dedi ya. Apakah ada kemungkinan misalnya pasal 55 yang awalnya dikenakan kepada tersangka IU ini tiba-tiba dalam keikutsertaannya mungkin tidak terpenuhi pada pasal tersebut, hasil akhirnya Ira hanya dituntut berdasarkan pasal 221 yang pada akhirnya dia dihukum hanya paling lama 9 bulan. Apakah begitu? Tidak bisa. Karena kalau mau begitu berarti di dakwaan terdakwa Randy Bajide itu harus ada yuntonya pasal 56. Oh, seperti yang disebutkan di awal. Itu berarti Ira tersangka IU itu hanya membantu. Tapi sepanjang masih bersandar pada pasal 55, maka tidak bisa. Nah, satu lagi, tidak usah khawatir bahwa nanti dia kena yang 9 bulan, lepas yang hukuman mati. Oh, itu salah besar kalau asumsi seperti itu. Karena di situ kita akan masuk pada ajaran umum Algemein Bapelingen
ajaran umum van Strafrecht itu dalam hukum pidana itu mau mengatakan bahwa ketika seseorang itu melakukan tindak pidana yang ancamannya berat dan pada saat yang sama mengetahui bahwa dia harus melakukan tindak pidana yang lebih ringan, dia tidak akan mundur. Dalam hal ini itulah kita sebut sebagai samenloop. Di situ gabungan tindak pidana. Samenloop van Strafbarveten atau samenloop van Bepalingen. Nah, di situ sehingga ketika dia melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana itu ancamannya pidana mati. Pidana mati. Terus ketika dalam kerangka pelaksanaan tindak pidana yang ancaman pidananya pidana mati, ada tindak pidana yang ancamannya tahunan, ada tindak pidana yang ancamannya bulanan, bagi dia tidak masalah. Contoh, kalau misalnya dia bunuh orang, tapi demi bunuh orang itu dia harus cungkil jendela. Cungkil jendela ancaman pidana yang berapa? Nah, itu kecil. Sehingga tidak masalah. Atau ketika dia perkosa orang, kemudian setelah perkosa dia lihat ada barang, dia curi, pencurian kan lebih ringan. Nah, disitulah kemudian kita mengenal adanya sistem absorpsi yang dipertajam. Jadi ketika begitu banyak tindak pidana yang dia langgar, yang kita sebut sebagai merdaatse samenloop atau concursus realis, melakukan sejumlah tindak pidana yang melanggar sejumlah melakukan sejumlah perbuatan yang melanggar sejumlah aturan pidana. Di situ nanti ancaman pidana terberat itu ditambah sepertiga. Tetapi kalau hukuman mati mau tambah apa lagi? Itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Ya. Selesai. Oleh karena itu ancaman 340 itu ancaman pidana mati, maka bagi dia tidak soal. Jadi tidak khawatir dia. Termasuk misalnya membuat kesaksian bohong segala macam. Itu pasal-pasal yang ece-ece itu bagi dia. Berarti Anda bilang IU tidak mungkin juga lolos dari pasal hukuman maksimal ya, dengan merujuk pada pasal 55 yang sudah dikenakan kepadanya. Ya? Bersama-sama. Maka apa yang diancamkan kepada terdakwa Randy Bajide itu juga akan diancamkan kepada tersangka IU. Berarti yang menyangkut dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan itu pasti di skip ya gitu. Ya, itu masuk di dalam absorpsi, terserap ke dalam pidana yang lebih berat. Ya. Nah, terus fungsi dari pasal 221 ini apa? Ini winggate, ini penghubung dari perbuatan yang IU tahu yang dia lakukan untuk menunjuk kepada siapa lagi yang terlibat. Ini juga jadi menarik ya. Makanya seperti di awal kita bilang tadi bahwa profesionalisme penyidik Polda sekarang akan diuji untuk mengungkapkan supaya benar-benar pasal 221 ini benar-benar terang dan menjadi terpenuhi kan? Iya, jadi kita kalau lihat begini ada dua tahapan di sini. Ketika Randy Bajide dibawa ke pengadilan, pasal 55 itu menjadi winggate atau yungto itu untuk adanya IU. Tetapi ketika IU nanti besok mau dibawa ke pengadilan, winggate-nya 221, bahwa ada orang lain lagi. Siapa? Siapa ini? Ini yang jadi menarik nanti ke depan ya. Nah, dari pasal 221 dikenakan kepada IU ini juga Bapak, apakah ini juga akhirnya semakin mengerucut tentang peran serta IU ini bahwa bisa jadi dia juga merupakan pelaku material? Ya, karena dengan posisi dari 221 ini memperkuat secara teoritis ya, tidak ke fakta, tetapi secara teoritis dengan hadirnya 221 ini menunjuk bahwa IU ini bukan peserta biasa. Jadi peserta itu begini, dia tidak terpenuhi semua unsur delik, tetapi tanpa peran dia tindak pidana tidak terjadi. Contoh, kalau dia tidak menyuruh terdakwa Randy melakukan, maka dua korban tidak terbunuh. Kalau dia tidak turut serta, misalnya Randy mencekik, tapi kalau cekik biasa saja seperti pengakuan Randy bahwa dia mencekik saja, bisa jadi Astri lebih kuat daripada dia. Tetapi bisa jadi dalam tanda petik, misalnya perannya IU adalah dia pukul kaki kasih lumpuh, pukul tangan, makanya ada tangkisan dan segala macam.
Setelah lumpuh baru cekik, atau dia ikut membackup karena jejak kejahatan yang ada, derita yang ada pada Astri itu hasil otopsi, selain ada di memar-memar di tangan, di kaki, lebam di dada, di kepala, tapi juga ada backupan di mulut dan cekikan di leher. Randy hanya mengakui bahwa dia cekik, lantas siapa yang backup? Berarti walaupun tidak terjawab dalam fakta-fakta persidangan, di persidangannya Randy tentang luka-luka memar segala macam, tapi bukan berarti itu diabaikan ya, sehingga akhirnya pasal 221 ini dikenakan. Kepentingannya apa harus dibuka di situ? Karena lagi-lagi bahwa beban pembuktian daripada JPU dalam perkara terdakwa Randy adalah bagaimana memenuhi unsur. Motif sudah ada, niat sudah ada, kemudian perencanaan terbukti dengan mulai buka segala macam HP, segala macam dijemput dan segala macam, semua putar-putar dan kemudian cekik gitu. Nah, eksekusi menghilangkan nyawa, unsur menghilangkan nyawa pun sudah ada. Bahwa bilang bahwa oh ini kan ada lebam apa segala macam. Oke, itu orang lain punya peran. Tetapi faktanya hasil otopsi mengatakan bahwa Randy juga mengaku bahwa dia cekik. 3 komponen yang menyebabkan hilangnya nyawa Astrid dan Lyle itu adalah ada kekerasan tumpul, ada pembekapan, ada pencekikan. Nah, pencekikan ini adalah perannya Randy, kan pengakuannya dia. Berarti yang kekerasan tumpul dan pembekapan orang lain. Bisa saja IU dan orang lain 221 ini. Nah, sekarang konsekuensinya apa lagi? Kalau IU kan asas praduga tak bersalah yang dulu awal sekali kita sudah bahas 3 hal, yaitu dia boleh diam, dia boleh bohong, boleh menyangkal. IU boleh saja diam, dia tutup mati-mati rapat. Nah, itu berarti alasan memberatkan terpenuhi. Silakan, tidak harus dari penyidik juga, tidak harus papokosan dia untuk mengaku, tidak perlu. Kan pakai lie detector. Kemarin lie detector hasilnya di mana? Sampai sekarang tidak muncul di persidangan. Kan tes kebohongan. Apakah itu karena lie detectornya untuk diambil untuk pada IU sehingga nanti pas persidangan baru dihadirkan? Ya itu yang kita tunggu. Kita tunggu. Sebab sangat disayangkan bagi saya yang teoritisi, akademisi, bagi saya sangat disayangkan bahwa tersangka itu dijadikan kelinci percobaan. Maksudnya? Dites saja, kalau memang dia sesuai dengan harapan penyidik, buktinya dibawa ke pengadilan. Kalau tidak sesuai harapan, jangan dibawa. Itu berarti kelinci percobaan, dan itu terlarang secara hukum pidana. Kan sudah dipublikasikan bahwa ada 5 orang yang dites lie detector, terus hasilnya di mana, kan begitu. Kita tuntut itu. Terkait dengan pasal 221 ini, Pak Dedi, berarti secara teoritis yang Anda bilang tadi, itu berarti boleh dibilang IU ini pada saat tindak kejahatan itu terjadi, dia berada di situ. Sebagai peserta, dia harus ada di situ. Harus ada di situ. Ya, dan apalagi dia pelaku material, maka dia juga terlibat. Randy sudah mengaku dia mencekik, maka IU tinggal 2 pilihan. Dia yang melakukan kekerasan tumpul atau dia yang membackup. Hanya tinggal 2 saja, karena derita korban otopsi tidak boleh disangkal. Kalau hari ini bilang bahwa otopsi itu salah, otopsi ulang. Otopsi ulang? Ya, karena banyak textbook yang saya sudah baca, gara-gara kasus ini, saya sudah baca. Otopsi yang kita pakai ini otopsi paling dasar, paling standar, paling minim. Demi untuk membutuhi kebutuhan pembuktian perkara pidana. Tapi andai kata ternyata ini tidak bisa lanjut, tidak bisa, maka ada otopsi yang lebih lanjut lagi. Ada metode yang lebih dalam. Contoh misalnya toksikologinya 6 regen saja. Racunnya diuji 6 regen. Bagaimana kalau racun yang ke-7 berarti tidak kena yang 6 regen? Nah, jadi kalau kita belajar dari putusan misalnya Jessica dalam kasus kopi sianida itu berapa kali otopsi itu? Dengan level yang lebih tinggi. Ada. Makanya pakai yang Australia, pakai dan segala macam itu. Dan itu fakta semua, dan ada putusannya, jurisprudensinya sudah ada. Berarti ini kembali kepada inisiatif daripada penyidik ya Pak ya? Ya, JPU, di bawah kendali JPU sekarang. Kendali JPU sekarang. Ya. Oke. Baik, mungkin begitu saja ya Pak Dedi ya.
diskusi menarik kita tentang pasal 221 yang dikenakan kepada tersangka IU ini. Ya, kita berharap bahwa dengan dicantumkan pasal 221 bukan sekedar cantelan. Cantelan maksudnya. Untuk memperberat ancaman pidana daripada IU. Iya. Tetapi betul-betul mengungkap bahwa ada pelaku lain. Kalau misalnya mau dibawa ke ayat 1K2E-nya, yaitu menghilangkan barang bukti. Nah, barang buktinya siapa? Karena barang bukti bukan barang bukti dia punya, bukan punyanya Randy. Siapa punya barang bukti yang dipakai untuk membunuh Astrid dan lain? Ujung-ujung juga harus diungkapkan juga Ya, siapa pemilik itu. Ya, siapa pemilik barang bukti itu. Yang dia sembunyikan, yang dia hilangkan. Karena ayat 2-nya jelas tidak berlaku dalam relasi kekeluargaan suami istri. Berarti ada orang lain. Dan kita berharap dengan adanya 221, maka aktor-aktor lain itu bisa diungkap. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi untuk penjelasannya terkait dengan pasal 221 KUHP yang dikenakan pada tersangka IU. Ini menjadi menarik karena pasti dengan begini perhatian publik akan menuju kepada penyidik Polda yang akan dituntut untuk semakin profesional dalam mengungkapkan atau memenuhi unsur pasal 221 ini. Yeah. Siapakah pelaku berikutnya? Ini akan menjadi tanda tanya terus. Ya, oke. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih untuk atensi penonton PodJam. Semoga ini bisa memberikan pencerdasan untuk Anda semua yang sedang mengikuti jalannya pengusutan kasus Penkase di Kota Kupang ini. Oke, akhir kata dari saya James Bore bersama Pak Dedi Manafe pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.